Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang sedang melakukan pertunjukan balet di sebuah panggung pentas. Akan tetapi, tanpa disadari gadis ini telah menjadi target penculikan dari sekelompok orang tak dikenal yang telah siap di posisi mereka masing-masing. Tepat setelah gadis tersebut sampai di rumah, kelompok penculik itu pun mulai menjalankan aksi mereka. Meski mereka sempat ketahuan oleh pihak keamanan, tetapi mereka tetap berhasil kabur dari sana. Lalu mereka pun membawa gadis tersebut ke sebuah rumah, di mana rumah ini telah ditentukan oleh orang yang menyewa mereka untuk melakukan penculikan terhadap gadis itu. Orang yang menyewa mereka bernama Lambert. Namun di sini tugas dari para penculik tersebut masih belum selesai, karena mereka harus menjaga si gadis selama 24 jam. Sampai nantinya uang tebusan dari orang tua gadis itu mereka terima. Mereka juga tidak diperbolehkan memberitahu nama asli dan latar belakang mereka selama masih di dalam pekerjaan ini. Kemudian untuk memastikan mereka tidak dilacak kepolisian, Lambert menyita ponsel milik mereka. Lalu agar mereka bisa dengan mudah berkomunikasi, Lambert memberikan mereka masing-masing nama inisial, yaitu Frank, Dean, Sammy, Peter, Joy, dan Rickles. Selama 24 jam ini mereka harus menjaga gadis tersebut. Dan tentunya semua kebutuhan mereka telah disiapkan oleh Lambert. Kemudian ketika Lambert telah pergi dari sana, mereka semua berkumpul di ruangan bar sambil ngobrol-ngobrol santuy. Namun perlahan obrolan tersebut sedikit memanas. Ketika Dean mulai menyinggung latar belakang Joy dan yang lainnya, sontak perkataan Dean langsung dibalas Joy. Dia berkata, jika semua yang disinggung Dean adalah kekeliruan. Lalu Frank merespon dengan mengeluarkan uang $100, dan dia meminta Joy untuk menebak latar belakang dirinya. Kemudian Joy menebak jika latar belakang dari Frank adalah seorang polisi. Hal itu berdasarkan dari caranya berdiri, berjalan, sepatu yang dia kenakan, dan senjata Glock miliknya. Di sini Frank tidak membantah perkataan Joy. Itu artinya apa yang dikatakan Joy tadi semuanya benar. Melihat hal itu yang lain pun ikut tertarik, dan mereka menyuruh Joy menebak latar belakang mereka masing-masing. Tentunya dengan uang taruhan $100. Sama seperti yang dilakukan oleh Frank. Dimulai dari Peter yang hanya mengandalkan otot, namun tidak menggunakan otak. Di sini Joy menebak pada saat masih kecil Peter pernah dirundung oleh ayahnya sendiri. Hingga akhirnya setelah Peter dewasa dia pun membalas perlakuan ayahnya. Lalu berlanjut ke Sammy yang dia tebak. Sammy ini anak dari orang kaya yang melakukan pekerjaan ini cuma karena gabut. Terakhir si Dean. Namun Joy berkata, jika Dean bukanlah orang yang profesional, dikarenakan sifatnya yang aneh dan juga seorang sosiopat. Lalu kemudian, Frank juga menebak bahwa Joy merupakan seorang pecandu berat. Hal itu berdasarkan dari kebiasaan Joy yang selalu memakan permen. Merasa aibnya mulai terbongkar, Joy pun mengalihkan pembicaraan dengan alasan jika dia ingin mengecek kondisi gadis yang mereka culik. Ketika sampai di kamar gadis, itu pun bertanya tentang apa yang terjadi kepadanya. Joy pun langsung menjawab jika kamu sekarang sedang mereka culik. Namun Joy meminta si gadis agar tidak melawan dan menuruti keinginan mereka kalau mau pulang ke rumah. Lalu si gadis itu meminta agar Joy melepas penutup matanya. Karena kasihan, Joy kemudian menuruti permintaannya. Joy lalu menjelaskan, jika nanti mereka sudah menerima uang tebusan dari ayahnya, maka dia akan dipulangkan ke rumah. Joy juga berjanji selama di rumah tersebut, tidak akan ada yang menyakitinya. Namun si gadis yang bernama Abigail ini berkata, jika mereka sudah melakukan kesalahan besar telah menculiknya, karena orang tuanya tidak peduli kepadanya. Abigail juga meminta maaf jika nanti terjadi sesuatu kepada Joy. Mendengar hal itu, Joy pun kebingungan dan hanya bisa terdiam. Kemudian, Joy kembali bertanya ke Frank tentang latar belakang dari Abigail. Karena perkataan Abigail sebelumnya menyiratkan jika ayahnya ini adalah orang yang sangat kejam. Lalu Frank berkata jika Abigail hanya ingin menggertak. Dengan berbicara seolah-olah orang tuanya sangat kejam. Namun di sini Frank juga merasa curiga dengan apa yang dikatakan oleh Joy. Frank pun memutuskan untuk mendatangi Abigail. Namun ketika ingin masuk ke kamar,
Dia tidak mengetahui jika sebelumnya Joy sudah membuka penutup mata Abigail. Sontak dia pun panik dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Abigail, karena dia takut jika Abigail melihat wajahnya. Lalu setelah keluar dari kamar Abigail, tiba-tiba Frank berniat ingin segera pergi dari sana. Tentu saja hal itu menimbulkan pertanyaan ke Joy dan anggota yang lainnya. Kemudian Frank menjelaskan jika yang mereka culik adalah putri dari Christoph Lazar. Namun dan berkata jika organisasi Lazar hanyalah urban legend atau mitos. Frank pun langsung membantahnya karena menurutnya organisasi Lazar bukanlah mitos dan mereka memang nyata. Perdebatan pun terjadi di antara mereka tentang apa yang akan mereka lakukan ke Abigail yang sudah mereka culik. Hingga akhirnya Frank menyarankan agar mereka tetap bertahan sampai transaksinya selesai. Namun mereka harus berjaga ekstra ketat, karena orang yang akan mereka hadapi adalah seorang pemimpin dari penjahat yang paling ditakuti. Di sini mereka pun berbagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Lalu Joy yang diberikan tugas untuk mengamankan akses masuk dan keluar dari rumah tersebut. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Rickles yang sedang berjaga. Di sini Rickles berkata, jika dia tidak mempercayai Frank dan yang lainnya. Jadi dia mengajak Joy untuk bekerja sama, dan hal itu pun langsung disetujui oleh Joy. Di saat yang bersamaan Semi pun dibuat terkejut, karena ketika dia sedang berada di sebuah kamar, tiba-tiba Dean juga telah berada di sana. Seketika Semi pun mengusir Dean dari sana, hingga akhirnya Dean sampai di dapur rumah tersebut. Sesaat kemudian pintu dapur tersebut terbuka dengan sendirinya. Dean yang penasaran pun mencoba mengecek ke sana. Namun dia hanya menemukan beberapa tikus. Lalu ketika dia ingin kembali ke dapur, tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu. Di sisi lain, Semi mendengar teriakan dari Dean. Karena penasaran, dia pun mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di dapur, dia kembali dibuat terkejut oleh Dean yang sedang duduk di kursi. Namun ketika dia menghampirinya, ternyata kepala Dean sudah terpisah dari tubuhnya. Teriakan Semi pun membuat Peter terbangun dan langsung mendatanginya. Kemudian Semi menyuruh Peter untuk memberitahukan ke yang lain tentang apa yang terjadi kepada Dean. Dan ketika yang lain melihat kondisi Dean, mereka berasumsi jika hal tersebut adalah perbuatan anak buah Lazar yang bernama Valdez. Kemudian Rickles bercerita dia pernah mendengar bahwa dulu ada 3 anggota elit Lazar yang berhasil ditangkap oleh FBI beberapa tahun yang lalu. Meskipun 3 anggota elit yang ditangkap itu disembunyikan di lantai hotel paling atas. Namun 1 hari sebelum sidang mereka dilaksanakan, tanpa alasan yang jelas, ketiga anggota elit tersebut mati dengan kondisi yang sama, seperti kondisi Dean sekarang. Semi yang mendengar cerita Rickles awalnya tidak percaya. Namun Frank meyakinkannya karena dia sudah beberapa kali melihat kejadian tersebut. Lalu di sini mereka memutuskan untuk mengecek kondisi Abigail di kamar. Setibanya di kamar Abigail, mereka tidak melihat ada yang aneh karena takut kejadian seperti Dean akan menimpa dirinya. Rickles pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun ternyata mereka telah terjebak di dalam rumah itu. Riches kemudian langsung bergegas untuk mengambil senjata di tempat dia berjaga sebelumnya. Namun sayang, senjata miliknya sudah hilang entah kemana. Sementara itu Joy kembali pergi menemui Abigail di kamar. Di sini dia ingin memastikan apakah ada orang lain yang masuk ke kamar Abigail selain dirinya. Abigail kemudian menjawab bahwa sebelumnya Frank lah yang masuk ke kamar ini. Tidak hanya itu, Abigail juga berkata jika Frank mengaku ke Abigail bahwa dia adalah anak buah dari ayahnya yang bernama Valdez. Mengetahui hal tersebut, Joy pun langsung terdiam sesaat kemudian Rickles memanggil untuk mengajaknya membicarakan sesuatu. Di sini Rickles memberitahu Joy bahwa senjatanya telah dicuri seseorang. Joy juga memberitahukan perkataan Abigail sebelumnya. Jika sebenarnya Frank adalah Valdez anak buah dari ayahnya Abigail. Karena merasa ada yang nggak beres, mereka pun berencana untuk melabrak Frank. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba Rickles terdiam di tempatnya. Joy yang melihat itu pun langsung menghampiri Rickles. Tapi ternyata Rickles sudah tewas dengan kondisi tercabik. Seketika Joy pun menjadi panik dan langsung mencari keberadaan Frank. Setelah bertemu dan mengatakan semuanya di sini,
Frank malah bingung dengan apa yang dikatakan oleh Joy. Menurutnya mereka sekarang sedang diadu domba oleh Abigail. Merasa ada yang nggak beres, Frank pun kemudian menyuruh Peter untuk segera membunuh Abigail. Namun Joy tidak tinggal diam. Mengingat sebelumnya dia berjanji kepada Abigail kalau tidak akan ada orang yang menyakitinya. Ketegangan di antara mereka pun kembali terjadi. Namun yang tidak mereka sadari, tiba-tiba Abigail dengan santai melepas borgol di tangannya. Dan ternyata, gadis yang sudah mereka culik merupakan anak vampir. Meskipun Frank berhasil menembak jidatnya, namun tentu saja karena filmnya masih panjang, Abigail tidak akan mati semudah itu. Beruntung mereka masih sempat mengurung Abigail di dalam kamar tersebut. Akhirnya kini mereka mengetahui jika selama ini mereka hanya dipermainkan oleh Abigail. Yang ternyata dia adalah si Valdez. Mereka juga kaget karena gadis yang mereka culik merupakan seorang vampir. Setelah mengetahui fakta tersebut, Frank pun mengajak mereka semua untuk segera membunuh Abigail, tapi Joy menolak ajakan Frank. Karena menurutnya jika mereka membunuh Abigail, maka mereka akan kehilangan hak untuk bernegosiasi dengan Lazar. Tapi meskipun begitu, Frank tetap ngotot ingin membunuh Abigail, walau tanpa bantuan Joy. Kemudian Frank menyuruh Peter membuat tombak dari stik biliar untuk menusuk Abigail. Sedangkan Sammy, dia suruh untuk mengambil bawang putih, agar bisa menangkal Abigail yang merupakan seorang vampir. Namun di sini, Joy tidak mau ikut, karena menurutnya hal itu sia-sia saja mengingat Abigail ini anak yang cerdas. Buktinya mereka tadi berhasil diadu domba oleh si Abigail. Dan setelah mereka melakukan penyerangan, ternyata prediksi Joy benar, Frank, Peter, dan Sammy gagal membunuh Abigail. Dia juga ternyata tidak mempan dengan bawang putih maupun salib. Bahkan kakinya Frank sampai terluka oleh senjatanya sendiri. Di dalam keputusasaan itu, Joy lalu menyarankan untuk menyuntik Abigail dengan obat bius yang mereka pakai sebelumnya ketika menculik Abigail. Merasa tidak ada pilihan lain, mereka semua pun akhirnya setuju dengan saran Joy dan mulai berpencar untuk melumpuhkan Abigail. Ketika sedang mencari keberadaan Abigail, tanpa sengaja Semi terjatuh ke dalam kolam yang ternyata kolam itu telah dipenuhi oleh puluhan mayat human. Di sisi lain, Peter yang terlihat tidak serius mencari Abigail, dia malah didatangi oleh si vampir. Sontak, Peter yang panik pun langsung berusaha kabur dari kejaran Abigail. Di dalam adegan kejar mengejar tersebut, tanpa sengaja Peter terjatuh dari tangga. Karena kebetulan Frank membuka pintu yang dilalui oleh Peter. Abigail kemudian beralih mengejar Frank, dan dia pun berhasil menangkapnya. Sesaat kemudian, dari belakang Joey langsung berusaha menyuntikkan bius tersebut ke Abigail. Namun sayang usahanya gagal, yang membuat obat bius tersebut terlempar ke balik pintu yang terkunci. Tidak hanya itu, tangannya Semi juga digigit Abigail ketika hendak menolong Frank. Beruntung setelah itu Peter berhasil menangkapnya, dan Joy pun berhasil mengambil suntikan tersebut hingga akhirnya mereka pun berhasil membuat Abigail pingsan. Lalu setelah mereka mengurung Abigail, Joy berkata dia akan membebaskannya jika Abigail memberitahu cara agar mereka bisa pergi dari rumah ini. Akan tetapi, Abigail menolak memberitahukan hal tersebut. Kemudian Abigail mempermainkan psikologi mereka dengan membongkar latar belakang mereka masing-masing. Dimulai dari Semi, di mana nama sebenarnya adalah Jesse. Abigail mengungkap jika Semi memulai kejahatannya dengan mencuri semua uang milik orang tuanya sendiri. Lalu si Terence, nama asli dari Peter, di mana dia pernah membunuh rekannya sendiri hanya demi uang. Kemudian Adam, nama asli dari Frank. Ternyata dia adalah seorang detektif yang pernah menyusup di organisasi Lazar hingga akhirnya berhasil menangkap 3 petinggi elit di organisasi tersebut, namun usahanya sia-sia saja.
karena sehari sebelum sidang Abigail membunuh orang yang susah payah ditangkap oleh Frank. Terakhir, Ana Lucia. Nama asli dari Joy. Dia merupakan mantan petugas tenaga medis di Angkatan Darat yang dipecat akibat kesalahan prosedur yang menyebabkan kematian pada orang yang dia rawat. Merasa tidak terima dengan perkataan Abigail, Joy kemudian membalas dengan berkata, jika posisi Abigail sekarang terkurung yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Namun Abigail meresponnya dengan santai. Dia berkata, jika dia memang sengaja membuat dirinya tertangkap. Dan ternyata si Lambert alias orang yang sudah menyewa mereka untuk menculik Abigail, dia adalah anak buahnya Lazar atau ayahnya Abigail. Abigail menyusun rencana agar dirinya diculik karena pada dasarnya dia hanya ingin mempermainkan mangsa yang akan dia santap. Makanya di kolam tadi banyak sekali tumpukan mayat. Dan orang-orang itu merupakan korban yang sudah dijebak Abigail sama seperti rombongan Frank. Kemudian Abigail kembali mempermainkan psikologi mereka dengan berkata, dia akan membebaskan 2 orang yang mau melepaskannya dari dalam kurungan. Peter yang termakan hasutan dia pun berniat ingin membuka kurungan tersebut, namun Joy mengancam akan menembak Peter jika dia berani membuka kurungan Abigail. Namun Peter yang otaknya agak kurang labil, dia tetap ingin membuka kurungan Abigail, yang membuat Joy terpaksa menembaknya. Akan tetapi, lagi-lagi Abigail hanya mempermainkan mereka, karena ternyata dengan mudahnya, dia bisa menghancurkan pintu besi tersebut. Beruntung Joy berhasil menyelamatkan Frank dengan cara menghancurkan tembok yang membuat cahaya matahari tepat mengenai lengan Abigail. Lalu setelah itu, mereka pergi berlindung di balik sinar matahari yang terpancar di perpustakaan. Tidak lama kemudian, Sammy terpikirkan sebuah ide untuk merusak sumber listrik yang ada di rumah tersebut. Maka dengan otomatis, sistem keamanan yang mengunci mereka di rumah itu akan mati. Kemudian mereka pun berpisah menjadi 2 kelompok untuk mencari pusat sumber listrik di rumah tersebut. Sammy bersama Peter dan Joy bersama Frank. Ketika mereka sedang mencari sumber listrik, Sammy yang sebelumnya digigit Abigail ternyata dia telah berubah menjadi vampir. Hal itu pun membuat Abigail bisa mengontrol tubuh Sammy untuk membunuh Peter. Lalu selanjutnya dia berpura-pura jika Abigail lah yang telah membunuh Peter. Akan tetapi kali ini Joy tidak tertipu. Kemudian dia mengajak Frank untuk bergegas kabur dari sana. Hingga akhirnya mereka kembali ke ruang perpustakaan. Di sini Joy langsung mengambil nampan aluminium untuk memantulkan cahaya matahari yang berhasil membuat tubuh semi hancur terbakar. Tidak lama kemudian tiba-tiba sebuah pintu rahasia di ruang perpustakaan tersebut terbuka. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua pun terpaksa masuk ke pintu rahasia tersebut. Ketika menyusuri ruangan itu, mereka dibuat terkejut. Karena ternyata di sana Lambert yang juga merupakan seorang vampir telah menunggu kedatangan mereka. Di sini Lambert menawarkan Frank untuk berubah menjadi vampir dan bergabung dengan organisasi mereka. Tanpa diduga Frank pun setuju dengan tawaran tersebut. Namun tanpa Lambert ketahui, Frank sudah memiliki rencana sendiri. Ketika dia sudah berubah menjadi vampir, Frank pun langsung membunuh Lambert. Tidak lama setelah dia membunuh Lambert, Abigail berhasil menemukan keberadaan mereka. Akan tetapi Abigail tidak mengetahui jika Frank telah berubah menjadi vampir. Dan ketika Abigail lengah, Frank berhasil menghisap darahnya. Kemudian Joy memanfaatkan kesempatan itu untuk menonaktifkan semua sistem keamanan. Dan langsung bergegas pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Frank pun berhasil menangkapnya. Namun Frank tidak berniat untuk langsung membunuh Joy. Hingga akhirnya, tanpa diduga, si Abigail yang belum mati, dia pun menolong Joy. Abigail kemudian memberikan tawaran untuk membantunya membunuh Frank, karena sebelumnya Frank berhasil menghisap sebagian darahnya, hal itu pun membuat dia menjadi lemah. Meskipun mereka berdua sudah bekerja sama,
Namun Frank masih jauh lebih kuat dari mereka, dan kembali berhasil membuat mereka berdua terpojok. Frank kemudian mencoba mengontrol Joy agar membunuh Abigail. Namun tanpa dia sadari, Joy hanya berpura-pura dikontrol. Lalu akhirnya mereka pun berhasil membunuh Frank. Ketika Joy merasa semuanya telah selesai, tiba-tiba ayahnya Abigail atau Lazar datang ke rumah tersebut. Tanpa basa-basi, Lazar berniat ingin membunuh Joy, akan tetapi Abigail langsung mencegahnya. Kemudian dia memohon agar ayahnya mau melepaskan Joy karena Abigail yang meminta. Tentu saja Lazar pun menurutinya. Kemudian dia menyuruh Joy untuk segera pergi dari sana sebelum dia berubah pikiran. Dan berakhirlah film Abigail 2024 ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih.